Paham. Ya, kalau paham kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya ada perkalian antara dua bentuk aljabar. Untuk menentukan hasil antara dua bentuk aljabar dapat memanfaatkan sifat distributif perkalian yang tadi terhadap penjumlahan dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Selain dengan memanfaatkan sifat distributif, untuk menentukan hasil antara dua bilangan dapat menggunakan cara sebagai berikut. Misalkan, kan ini ada dua bentuk aljabar. Ada di dalam kurung ada AX plus B dikalikan CX plus D. Caranya sama, pakai cara yang pelangi tadi. Yang depan kali depan, kemudian dikalikan belakangnya. Kalau udah habis yang belakang sini, dikalikan juga sama depan sama belakang. Jadi ini adalah AE kali CX ditambah ini AE kali D atau kemudian B kali CX, B kali D. Bisa dijabarkan seperti ini. Di sini titik ini bukan dibaca titik, namun dibaca kali. AE kali CX plus B kali CX plus AE kali D plus B kali D. AE kali CX bukan AE, ACXX. ACXX bisa ditulis dengan X kuadrat. Maka di sini mendapatkan hasil A, C, X kuadrat. B kali CX jadi B, CX. AE kali D bukan AXD, tapi variabelnya selalu di belakang sendiri. Jadi ADX plus B kali D tetap BD. Nah, yang ini ada yang variabelnya sama, yaitu X. Maka kita bisa mengelompokkan. Nah, hasilnya jadi AC X kuadrat ditambah BC plus AD X plus BD. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Ini diem paham apa udah paham? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, selain dengan cara skema ini, kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu mengalihkan bentuk aljabar suku 2 dengan suku 2. Didapat dengan menggunakan sifat distributif. Nah, sifat distributif itu sama kayak yang tadi, yang pertama Dina sampaikan. NX plus B dikali MX plus D, maka NX dikali ini dulu. Sama sih sebenarnya kayak yang cara pelangi tadi, cuman ini dijabarkan langsung dideretin gitu. Nah, NX kali MX plus D ditambah B kali MX plus D. NX kali MX plus NX kali D. Hasilnya NMX kuadrat plus NDX. Ditambah hasil perkalian dari B kali MX plus D. Jadi MBX plus BD. Yang penting variabelnya ada di belakang. Nah, karena di sini di baris kedua ini memuat variabel yang sama, maka bisa dijumlahkan. Jadinya NMX kuadrat plus ND ini ditambah MB, variabelnya di belakang, plus BD. Contoh soal,
Tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut dalam bentuk jumlah atau selisih. Yang pertama, 2x plus 3 kali 3x min 2. Tadi kan ada dua cara, dengan sifat distributif dan dengan skema. Nah, yang pertama pakai sifat distributif. 2x plus 3 dikali 3x min 2 bisa dikelompokkan dulu. 2x kali 3x min 2 plus 3x dikali 3x min 2. Nah, hasil dari perkalian yang depan ditambah hasil perkalian yang belakang. Jadi 2x dikali 3x adalah 6x kuadrat. 2x kali min 2 hasilnya min 4x. Nah, di sini harus diperhatikan. Nanti jangan sampai kalau 2x dikali min 2 hasilnya plus 4. Itu salah. Jika salah di satu cara, langkah yang pertama atau langkah yang kedua, pasti akan merubah hasil yang bawahnya. Jadi harus lebih teliti. Nah, ditambah hasil perkalian yang belakang. 3 kali 3x, 9x, min 3 kali 2, 6. Nah, yang variabelnya sama bisa kita lakukan operasi hitung di situ. Di sini memuat variabel x, suku sejenisnya x. Jadi hasilnya 6x kuadrat min 4x plus 9y adalah 5x. Karena misal kalian hutang 4 coklat, kalian bayar 9 coklat. Nah, masih sisa 5 coklat yang telah kalian bayarkan. Jadi tidak jadi 13x atau min 13x, tapi plus 5x, min 6. Nah, cara yang kedua, dengan cara skema perkalian, ini kalau saya sebut cara pelangi ya, karena melengkung seperti pelangi. Yang pertama, kalikan 2x dengan 3x. Nah, terus kalikan 2x dengan min 2. Kalikan 3 dengan 3x. Kalikan 3 dengan min 2. Nah, di sini min 2-nya dikurung biar nggak bingung kalau itu adalah satu kesatuan, bukan merupakan operasi hitung pengurangan, tapi minus nilainya yang kurang dari. Nah, untuk 2x kali 3x plus 2x kali min 2 plus 3 kali 3x plus 3 kali min 2. Hasilnya 6x kuadrat min 4x plus 9x min 6. Di sini ada suku yang sejenis, maka kita lakukan operasi hitung. Jadi hasilnya 6x kuadrat plus 5x min 6. Hasilnya sama seperti yang menggunakan sifat distributif. Nah, untuk yang nomor 2, soalnya min 4a plus b kali 4a plus 2b. Nah, cara yang pertama dengan menggunakan sifat distributif. Jadi 4a dikali 4a plus 2b ditambah b kali 4a plus 2b. Nah, min 4a kali 4a harus ada minnya karena negatif dikali positif, hasilnya negatif. Jadi, min 16a kuadrat, di sini juga perkalian positif dan negatif, min 4a kali 2b, hasilnya min 8ab, ditambah b kali 4a, jadi 4ab plus 2b kali b, jadi 2b kuadrat.
Kemudian kita operasikan yang sukunya sama, suku sejenis atau variabelnya sama, maka mendapatkan hasil min 16A kuadrat min 4AB plus 2B kuadrat. Nah, yang kedua dengan cara skema sama. Min 4A dikali 4A min 4A dikali 2B ditambah B kali 4A tambah B kali 2B. Nah, kalau ada min pasti dikurung biar tidak bingung, itu bukan merupakan operasi pengurangan. Min 4A kali 4A hasilnya min 16A kuadrat ditambah min 4A kali 2B. Kok di sini ada min padahal di sini plus? Karena hasilnya adalah plus dalam kurung min 8AB. Kalau plus bertemu dengan min pasti jadi min gitu. Nah, kemudian ditambah B kali 4A jadi 4AB plus B kali 2B jadi 2B kuadrat. Kemudian nih min 8AB ditambah 4AB hasilnya min 16A kuadrat min 4AB. Karena kalian hutang 8 baru dibayar 4, jadi kalian masih hutang 4. Tuh. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya belum pahamnya di bagian mana. Sudah paham semua? Insya Allah sudah, Bu. Insya Allah, Bu. Insya Insya Allah, Allah. Pak. Ayo yang masih ragu-ragu di bagian mana? Tanya aja. Sudah paham benar? Iya, Bu. Kalau udah paham, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang nomor 3. Soalnya X plus 2 kali X min 2. Ini kayak perkalian sejenis, namun operasi hitungnya berbeda, plus dan min. Nah, yang pertama pakai sifat distributif. X kali X min 2, kemudian 2 kali X min 2. Hasilnya X kali X kuadrat, X kali min 2 adalah min X, plus 2 kali X2X, ditambah 2 kali min 2, hasilnya min 4. Kalau plus, dalam kurung min 4, hasilnya min 4. Jadi di sini nggak ditulis plusnya. Nah, di sini ada suku sejenis, ada X, min 2X sama 2X. Jadi bisa dilakukan operasi hitung. Di sini operasi hitungnya penjumlahan. Min 2X plus 2X, 0. Karena 0, maka tidak ditulis. Jadi hasilnya tinggal X kuadrat min 4. Nah, dengan cara yang kedua, X kali X, kemudian ditambah X kali min 2, ditambah lagi 2 kali X, tambah 2 kali min 2. Nih,
kali X kuadrat. Kali min 2, yaitu min 2X, plus 2 kali X 2X, plus 2 kali min 2 adalah min 4. Sama seperti yang atas tadi, min 2X plus 2X hasilnya 0, tidak ditulis, jadi hasil dari perkalian X plus 2 dikali X min 2 adalah X kuadrat min 4. Nah, yang tadi adalah perkalian antara dua suku. Sukunya 2. Kalau yang ini perkalian antara suku 2 dan suku 3. Yang pertama ada AX plus B dikali CX kuadrat plus DX plus E. Nah, di sini dikalikan dulu. Yang depan dikali semua bagian yang di belakangnya. Kemudian yang belakang dikali semuanya juga. Ada AE kali CX kuadrat ditambah AE kali DX ditambah AE kali E. Kemudian ditambah yang belakang B kali CX kuadrat ditambah B kali DX ditambah B kali E. Nah, ini dijabarkannya jadi gini. AE kali CX kuadrat. Nah, bukan ACX kuadrat X, tapi ACX pangkat 3. Ditambah AE kali DX jadi ADX kuadrat. Ditambah AE kali E jadi AE, variabelnya di belakang. Kemudian B kali CX jadi BCX kuadrat. Kemudian BD kali X jadi BD. Dan yang terakhir B kali E tetap BE. Nah, di sini ada variabel-variabel yang sama, maka kita kelompokkan variabel yang sama tersebut. Yang sama ada E kuadrat dan X, maka kita kelompokkan yang variabelnya E kuadrat, kemudian yang variabelnya X. Jadi, ACX pangkat 3 tetap ditulis, ditambah yang variabelnya X kuadrat dikelompokkan jadi AD plus BC di X kuadrat. Yang AD plus BC dikurung, ditambah dalam kurung AE plus BD X karena variabelnya sama X. Kemudian ditambah BE. Nah, selain dengan cara skema, ada juga dengan sifat distributif. Kalau sifat distributif berarti AX dikali semuanya ini yang di belakang, kemudian ditambah B kali semuanya yang di belakang. Jadi di sini AX kali CX kuadrat plus DX plus E, baru ditambahkan hasil perkalian dari B kali CX kuadrat. Ini salah ya, ini kuadrat. CX-nya ini kuadrat. Plus DX plus E. Nah, hasilnya jadi sama ACX pangkat 3 plus ADX kuadrat plus AEX plus ini. B kali CX kuadrat. Ini kuadrat bukan 2. Jadi BCX kuadrat plus B kali DX BDE plus B kali E, BE. Nah, hasilnya dikelompokkan yang sama variabelnya jadi AC X pangkat 3 plus AD plus BC X kuadrat plus AE plus BD X plus BE. Ada yang mau ditanyakan? Belum?
Yang apa? Yes, kalau mau tanya silahkan. Kalau tanya bisa lewat chat, kolom chat. Kalau malu bersuara bisa lewat kolom chat. Gak punya pertanyaan. Ya, sebentar. Nah, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi pada contoh soal. Nah, contoh soalnya ada tentukan hasil perkalian bentuk aljabar dalam bentuk jumlah atau selisih. Nah, caranya ada dua, yaitu menggunakan sifat distributif dan dengan skema. Yang pertama dengan sifat distributif. Jadi di sini 2x min 1 kali x kuadrat min 2x plus 4. 2x dikalikan semuanya yang suku belakangnya untuk aljabar belakangnya. Kemudian karena ini min maka dikurangi 1 dikali ini x kuadrat min 2x plus 4. Nah, 2x kali x kuadrat min 2x plus 4 min 1 kali x kuadrat min 2x plus 4. 2x kali x kuadrat hasilnya 2x pangkat 3. 2x kali min 2x hasilnya min 4x kuadrat. 2x kali 4 hasilnya 8x. Nah, di sini harus hati-hati karena ini adalah pengurangan. Maka minnya juga harus ikut dikalikan. Min 1 kali x kuadrat jadi min x kuadrat. Kemudian min 1 kali min 2x hasilnya plus karena min kali min sama dengan plus. Maka hasilnya plus 2x. Kemudian min 1 kali 4 hasilnya min 4. Beda halnya dengan kalau ini minnya ditulis di sini, jadi tinggal mengalikan 1 kali x kuadrat, 1 kali min 2x, 1 kali 4. Ini salah karena yang dikurangi adalah semuanya, bukan hanya yang depan aja. Gitu. Yang kemarin mengerjakan masih banyak yang salah di situ. Nah, hasilnya adalah ini. Kemudian kelompokkan variabel-variabel yang sama. Ini 2x pangkat 3 min 4x kuadrat min x kuadrat plus 8x plus 2x min 4. Di sini tidak dikurungi, nggak apa-apa, sama aja. Kalau mau langsung boleh, mau dikurung dulu jadi
Min 4 plus 1 boleh. Kenapa plus 1? Karena minnya ikut dikeluarkan. Gitu. Daripada bingung, udah langsung dijejer-jejer gini aja. Nah, kemudian hasilnya ada 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 10x min 4. Nah, min 4x kuadrat min 4x itu min 5x kuadrat. Kemudian 8x plus 2x adalah 10x min 4. Tuh. Kemudian dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan skema. Nah, 2x dikali x kuadrat, 2x dikali min 2x, 2x dikali 4. Ini harus ikut dikalikan, jadi min 2x. Ini juga min 1. Nah, yang belakang min 1 kali x kuadrat, min 1 kali min 2x, min 1 kali 4. Hasilnya 2x kali x kuadrat, 2x pangkat 3, 2x kali min 2x, min 4x kuadrat, 2x kali 4, 8x, min 1 kali x kuadrat, min x kuadrat, min 1 kali min 2x, 2x, min 4. Nah, langsung dikelompokkan sesuai dengan variabel yang sama. 2x pangkat 3 min 4x kuadrat min x kuadrat plus 8x plus 2x min 4. Hasilnya 2x pangkat 3 min 5x plus 10 min 4. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Ya, Ivan, ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut pada materi pembagian untuk aljabar. Kalau ada yang nggak bertanya, berarti saya anggap kalian sudah bisa materi yang perkalian. Nah, untuk menentukan pembagian bentuk aljabar sama seperti menentukan perkalian tadi, cuman ini kebalikannya karena pembagian. Yang harus dilakukan adalah mencari faktor sekutunya. Kemudian lakukan pembagian pada pembilang dan penyebut. Misalkan gini, bagi yang masih bingung, sederhanakan bagian bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama ada 3x bagi 2y, 6a pangkat 3b kuadrat bagi 3a kuadrat b. Kemudian yang nomor 3 ada x pangkat 3y bagi dalam kurung x kuadrat y kuadrat bagi xy. Nah, yang keempat ada dalam kurung 24p kuadrat x plus 18pq kuadrat dibagi 3pq. Yang pertama 3xy dibagi 2y. Kita cari dulu faktor sekutu dari 3xy dan 2y. Berapa faktor sekutu itu faktor yang bisa dibagi dicoret-coret. Jadi cari dulu variabel apa yang sama
Di sini di 3XY dibagi 2Y, variabel yang samanya Y. Nah, jadi Y termasuk faktor sekutu dari 3XY dan 2Y. Maka 3XY dibagi 2Y, karena pembagian kita bisa mengubahnya menjadi bentuk pecahan di per. Per ini artinya pembagian. Yang pembilang dan penyebutnya kita bisa coret-coret yang variabelnya sama atau faktor sekutunya. 3XY per 2Y atau 3XY dibagi 2Y, dicoret Y-nya. Nah, jadi sisa 3X per 2. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum? Kalau belum saya lanjutkan lagi yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini 6A pangkat 3 B kuadrat dibagi 3A kuadrat B. Faktor sekutu dari ini adalah 3A kuadrat B. Kok bisa? Karena ini 6A pangkat 3 B kuadrat adalah perkalian dari 3A kuadrat B dikali 2AB. Nah, kalau kalian bingung, dibuat seperti ini dulu. Berapa kali berapa gitu. Yang penting ada variabelnya yang sama. Misal seperti ini, 6A pangkat 3 B kuadrat adalah perkalian dari 2AB dikali 3A kuadrat B. Kita coba, 2A kali 3A kuadrat adalah 6A pangkat 3. Sedangkan B dikali B adalah B kuadrat. Per 3A kuadrat B. Nah, di sini 3A kuadrat B sama dengan 3A kuadrat B. Hasilnya tinggal 2AB. Pokoknya di sini yang kalian perlukan adalah mencari variabel atau suku atau bentuk aljabar yang bisa dicoret sama bawahnya. Gitu. Misalkan di sini faktor sekutunya 3A kuadrat aja. Boleh, yang penting bisa disederhanakan. Dicari yang bentuknya bisa dicoret-coret yang mana gitu. Lanjut, yang nomor 3. X pangkat 3Y dibagi X kuadrat Y pangkat 3, Y kuadrat bagi XY. Nah, kalau ada yang seperti ini, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, karena di dalam kurung harus lebih diutamakan. Nah, kemudian kita cari faktor sekutu dari X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Faktor sekutunya adalah XY, karena X kuadrat, Y kuadrat adalah perkalian dari XY kali XY. Maka kita bisa tulis seperti ini. X pangkat 3Y dibagi X kuadrat Y pangkat 2 atau Y kuadrat per ini seperti bagi, dibagi XY. Nah, X kuadrat Y kuadrat adalah bentuk perkalian antara XY dengan XY. Maka ditulis di sini XY kali XY per XY. Nah, XY-nya bisa dicoret. Maka tinggal sisa X pangkat 3Y dibagi XY. Lalu kita cari faktor sekutu dari X pangkat 3Y dibagi XY. Nah, ini juga sama, faktor sekutunya adalah XY. Kenapa? Karena X pangkat 3Y adalah perkalian dari XY dikali dengan X kuadrat. Nah, bentuknya jadi seperti ini. X pangkat 3Y per XY sama dengan X kuadrat kali XY, karena ini hasilnya X pangkat 3Y adalah perkalian dari X kuadrat dan XY, diubah bentuknya aja.
per XY. Nah, XY-nya yang sama antara pembilang dan penyebut bisa dicoret, coret-coret, atau disederhanakan. Jadi, sisanya tinggal X kuadrat. Nah, jadi hasil pembagian dari X pangkat 3Y dibagi X kuadrat Y kuadrat dibagi XY adalah X kuadrat. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Paham ya? Insya Allah paham, Bu. Yang lainnya gimana? Yang mana nih yang mau ditanyakan? Nggak apa-apa. Japri boleh, Japri. Paham enggak? Paham aku. Oke, kalau sudah paham karena materinya juga sudah selesai, pada hari ini kita sudah membahas tentang perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan skema dan dengan sifat distributif. Nah, ini juga merupakan pertemuan saya yang terakhir karena saya hanya diberikan 3 pertemuan untuk mengajar kalian. Jadi saya mohon maaf apabila selama mengajar kalian saya banyak salah atau ada kata-kata yang menyinggung dan penyampaian materinya kurang jelas, saya mohon maaf dan saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan dan kooperatif ketika pembelajaran berlangsung. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan maaf jika ada kesalahan yang saya buat. Nah, untuk pertemuan hari Jumat dan seterusnya, kalian kembali diajar oleh Bapak Purnawantoro. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Bu, mau tanya, Bu. Kalau untuk grupnya gimana? Untuk apa? Grup tuh. Kalau grup matematika tetap kayak gitu apa bubar? Soalnya Pak Pur kan jarang lewat WA, langsung ke Google Classroom gitu, Bu. Ya, nanti saya tanyakan ke itu Pak Pur aja. Mau gimana? Gitu. Iya, Bu. Kalau misalkan Pak Pur menghendaki suatu saat ada pertemuan lewat WA, ya enggak apa-apa. Maksudnya saya yang keluar enggak apa-apa. Kan itu juga bisa memudahkan kalian daripada lewat Google Classroom hanya diberikan materi kemudian suruh mencatat tanpa ada penjelasan. Kan kalian nanti malah enggak paham dan numpuk-numpuk materinya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, silahkan kalian mungkin pada pertemuan besok akan membahas materi tentang perpangkatan. Jadi, saya berpesan kepada kalian untuk materi ini,
yang perkalian dan pembagian harus dimatengin benar-benar. Sama pelajari lagi yang operasi hitung bilangan bulat, karena pada bentuk aljabar ini hampir sama dengan operasi hitung bilangan bulat. Kalau kalian tidak paham satu subbab materi, maka subbab yang lain kalian pasti akan bingung mengikutinya gimana. Apalagi kalian juga tahu cara pengajarannya Pak Pur lewat Google Classroom. Gitu. Pelajari yang bab perpangkatan ya. Hari ini nggak tak kasih tugas. Jadi yang kemarin belum mengumpulkan tugas, segera. Yang belum tak benerin, salah benernya, segera nanti saya akan kirimkan udah benar atau masih ada yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, makasih. Iya, Makasih, Bu. terima kasih semuanya. Iya.